1048, kelas 1B Administrasi Bisnis. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan teori permintaan. Garis besar presentasi, pokok bahasan, 1 definisi, 2 faktor penentu, 3 kurva, 4 fungsi permintaan, 5 pergeseran fungsi permintaan. Apa itu teori permintaan? Teori permintaan yaitu teori ekonomi yang menyatakan bahwa harga dipengaruhi oleh permintaan. Berdasarkan ciri hubungan antara permintaan dan harga dapat dibuat grafik kurva permintaan. Adapun hukum teori permintaan yakni ketika suatu harga barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang yang diminta naik, maka permintaan akan turun. Faktor penentu. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Semakin murah harga barang itu, maka permintaannya semakin banyak. Yang kedua, harga barang lain yang berkaitan erat dengan barang tersebut. Misalnya minyak goreng. Minyak goreng Bimoli yang harganya 30 misalnya. Dan kunci mas yang 28.000. Biasanya orang lebih memilih yang harga 28.000. Yang ketiga, pendapatan rumah tangga dan pendapatan masing-masing masyarakat. Misalnya di suatu keluarga, pendapatannya per bulan yaitu 10 juta, maka permintaan akan kebutuhan hidupnya akan lebih meningkat dibanding yang pendapatan keluarganya 3 juta. Yang keempat, corak distribusi pendapatan masyarakat. Di sini yang dimaksud yaitu pendapatan masyarakat. Semakin tingginya pendapatan masyarakat di suatu daerah atau tempat, maka permintaan barang di tempat tersebut juga semakin meningkat. Yang kelima, cita rasa masyarakat. Cita rasa masyarakat juga mempengaruhi permintaan pasar. Yang keenam, jumlah penduduk. Jumlah penduduk di suatu daerah akan mempengaruhi permintaan pasar. Misalnya di daerah Makassar, di daerah Makassar banyak sekali penjual-penjual karena di daerah Makassar ini banyak penduduk yang bekerja berbagai macam pekerjaan. Yang ketujuh, ramalan mengenai keadaan di masa yang akan datang. Misalnya ramalan cuaca. Misalnya 5 hari atau kedepannya ramalan cuaca yaitu penghujan. Maka jumlah permintaan akan jas hujan akan meningkat. Kemudian kurva. Mari kita lihat tabel permintaannya. Jika harga 100, maka jumlah barang yang diminta yaitu 200. Jika harga barang itu 150, maka jumlah barang yang diminta yaitu 100. Jika harga 200, maka jumlah barang yang diminta yaitu 50. Di sini sudah jelas bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin rendah jumlah permintaannya. Sebaliknya, apabila harga barang itu rendah, maka jumlah permintaannya meningkat. Kemudian kurvanya di sumbu Y yaitu P harga, dan di sumbu X yaitu Q atau jumlah barang. Di kurva tersebut terlihat bahwa bergeser ke kanan karena jumlah permintaannya meningkat. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah hubungan matematis yang menggambarkan hubungan antara harga barang dan jumlah permintaan produk atau jasa yang diminta. Rumus teori permintaan. P sama dengan A kurang B kali Q, atau Q sama dengan A kurang B kali P, di mana Q sama dengan jumlah yang diminta, P sama dengan tingkat harga, A sama dengan konstanta, dan B sama dengan koefisien.
Untuk menentukan fungsi permintaan, terdapat dua metode, yaitu yang pertama, perhitungan matematis secara sederhana, yang kedua, perhitungan matematis dengan menggunakan software. Contoh, diketahui harga suatu barang sama dengan 100, maka jumlah barang yang diminta yaitu 20. Dan jika harga barang 80, maka jumlah barang yang diminta yaitu 40. Hitung fungsi permintaannya. Langkah pertama, mencari nilai B atau slope. Rumus untuk menghitung nilai B adalah B sama dengan delta Q per delta P, di mana delta Q sama dengan Q2 dikurang Q1, dan delta P sama dengan P2 dikurang P1. Maka slope untuk data di atas yaitu B sama dengan 40 dikurang 20 per 80 kurang 100 sama dengan 20 per min 20, dan hasilnya yaitu minus 1. Langkah kedua, mencari nilai A. Rumus untuk mencari fungsi permintaan yaitu P kurang P1 per P2 kurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. P kurang 100 per 80 kurang 100 sama dengan Q kurang 20 per 40 kurang 20. Maka P kurang 100 per min 20 sama dengan Q kurang 20 per 20. Kemudian dikali silang. P kali 20 sama dengan 20P. 100 dikali 20 sama dengan 2000. Lalu Q kali min 20 sama dengan min 20 Q. Min 20 dikali min 20 sama dengan 400. Jadi 20P dikurang 2000 sama dengan min 20 Q ditambah 400. 20P dikurang min 20 Q ditambah 400. Min 2000 dipindahkan ke kanan menjadi positif 2000. Kemudian 20P sama dengan min 20 Q tambah 2400. 20P dibagi min 20 Q habis, sisa P sama dengan min Q. 2400 dibagi 20 sama dengan 120. Jadi P sama dengan min Q tambah 120. Q sama dengan min P tambah 120, atau Q sama dengan 120 kurang P. Interpretasi. Perubahan penurunan harga sebesar 1 akan menyebabkan perubahan jumlah permintaan sebesar 1. Kemudian kita lihat kurvanya. Pada sumbu Y itu adalah harga atau P, dan sumbu X adalah jumlah barang atau Q. Dari kurva tersebut terlihat bahwa semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin rendah jumlah permintaannya. Begitupun sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi jumlah permintaannya. Pergeseran fungsi permintaan. 1. Perubahan harga produk. A. Jika harga suatu produk mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri, dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut berkurang. B. Jika harga suatu produk mengalami penurunan,
maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. 2. Perubahan pendapatan masyarakat. A. Jika pendapatan masyarakat mengalami peningkatan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan dikarenakan jumlah permintaan produk tersebut bertambah. B. Jika pendapatan masyarakat mengalami penurunan, maka kurva permintaan akan bergeser ke kiri dikarenakan jumlah permintaannya menurun. Dilihat dari kurva D tengah yaitu normal, D1 bergeser ke kanan disebabkan harga produk mengalami penurunan dan pendapatan masyarakat meningkat. D2 bergeser ke kiri disebabkan harga produk mengalami peningkatan dan pendapatan masyarakat berkurang. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bye-bye.